PT Freeport Indonesia, sebuah anak perusahaan dari Freeport McMoran Amerika Serikat yang berlokasi di dataran tinggi Tembagapura, Mimika, Provinsi Papua Tengah. Perusahaan ini bergerak di bidang eksplorasi pertambangan, pemrosesan, dan pemasaran konsentrat tembaga, emas, dan perak. Awal mula PT Freeport Indonesia berdiri dimulai pada tahun 1904 sampai 1905 saat suatu lembaga swasta dari Belanda, Koninklijke Nederlands Airlandsdienst Genootschap atau KNAG, yaitu lembaga geografi kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat yang tujuan utamanya adalah mengunjungi pegunungan salju yang konon kabarnya ada di tanah Papua. Sejak resminya PT Freeport Indonesia, kepemilikan perusahaan ini secara penuh dimiliki Freeport McMoran. Hal ini menyebabkan adanya perlawanan dari masyarakat lokal karena sumber daya mereka dikeruk untuk kepentingan bangsa lain. Pada 10 Januari 2017, Presiden Joko Widodo dalam rapat tertutup memberikan arahan untuk meningkatkan kepemilikan negara di Freeport menjadi 51% dari saat itu sebesar 9,36%. Babak baru dimulai pada 12 Januari 2018. Pemerintah pusat mengalokasikan 10% dari saham PT FI untuk Pemda Papua dan Mimika. Terlepas dari hal tersebut, kegiatan penambangan tetap menghasilkan limbah. Salah satunya ialah hasil tailing yang merupakan residu akhir batuan alami setelah mengalami proses mineralisasi dan berbentuk lumpur pasir. PT Freeport Indonesia disebutkan telah mengolah dan menempatkan tailing secara berkelanjutan pada suatu kawasan lahan basah yang disebut sebagai Modified Achqua Deposition Area. Nyatanya, tidak demikian. Hidup di atas tailing ini ada yang bukan kenyang, tapi malah lebih lapar lagi. Ini memang kali anak ada lihat keadaan tailing yang ini bukan biru dari Ayuka turun, dari Otomona turun, tidak. Ini kan sudah di kolam. Tailing kan dia sudah tutup di muara sana. Jadi masyarakat dia mau keluar tidak bisa. Secara geografis, lokasi penambangan PT Freeport Indonesia berada di daerah hulu atau puncak. Sementara Kabupaten Mimika, di mana hasil tailing terakumulasi, merupakan daerah hilir. Hal ini sama dengan ilustrasi kiriman banjir dari puncak Bogor ke Jakarta. Dalam dokumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercatat bahwa PT Freeport sejak tahun 1974 hingga 2018 telah mengalirkan limbah tailing melalui Sungai Aguagon dan Sungai Achqua. Dokumen ini juga menyebutkan dalam perhitungan limbah tailing yang dihasilkan PT Freeport adalah 160 juta ton metrik per hari. Hal ini tentunya berdampak bagi masyarakat adat di sekitar daerah tersebut, yaitu suku Amungme dan Kamoro, yang mana merupakan suku yang mendiami daerah sekitar yang terdampak oleh tailing PT Freeport. Bagi kedua suku ini, kehidupan mereka tidak dapat dipisahkan dari tanah hutan yang mempunyai nilai budaya. Puncak gunung diibaratkan sebagai kepala ibu yang dianggap suci dan sakral. Masyarakat adat ini memiliki kebiasaan memangkur sagu, mencari ikan, meramu dan berburu, serta bertani. Akan tetapi, hal tersebut sirna semenjak datangnya PT FI yang menambang ningok yang menghasilkan tailing. Penimbunan tanah tailing juga menyebabkan masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan mereka, dan sementara mereka yang tanahnya ditimbun diberi tempat tinggal sementara di sebelah barat Mimika. Hal inilah yang menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat adat yang terbiasa untuk hidup berpindah-pindah. Demikian rumitnya persoalan keberadaan PT FI karena banyaknya keterlibatan kepentingan-kepentingan baik individu, institusi nasional maupun internasional. Berbagai konflik yang terjadi sejak berdirinya PT Freeport menyebabkan beberapa karyawan PT FI terbunuh pada tahun 1972.
Untuk menanggapi tuntutan masyarakat, dibentuklah sebuah perjanjian yang disebut sebagai January Agreement. Pada 8 Januari 1974 di Tembagapura, mulai dilakukan pertemuan antara Freeport, pemerintah, dan pemilik Nemangkawi yang dikenal dengan pertemuan segitiga. Sayangnya, perjanjian itu menyingkirkan masyarakat Amungme yang merupakan pemilik tanah yang ditambang oleh PT Freeport. Perusahaan telah menyerobot tanah-tanah di luar batas perjanjian January Agreement, seperti di kota Tembagapura yang memakan lahan antara 10 sampai 20 hektar. Kemudian pembukaan lahan di Camp 50 dan Camp 39, pengambilan lahan di Kuamki Lama untuk pemukiman karyawan, serta lahan Kali Kopi, serta pengambilan lahan Gapura Selamat Datang. Freeport juga sudah melakukan eksplorasi tambang di daerah Aroanop. Upaya normalisasi hubungan kelembagaan antara PT FI dan masyarakat adat hanya menunjukkan keberhasilan di depan layar. Nyatanya, hingga saat ini perjanjian Januari masih dilanggar oleh PT FI. Terdapat beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh PT FI, yaitu pemberian dana CSR melalui YPMAK, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro, atau yang disingkat YPMAK, merupakan lembaga yang didirikan atas dasar keberpihakan kepada masyarakat Amungme dan Kamoro, serta 5 suku kekerabatan lainnya di Kabupaten Mimika. Lembaga tersebut pada nyatanya hanya memberikan program CSR bersifat jangka pendek yang meliputi bantuan bencana, bantuan pembangunan gereja, uang tunai saat perayaan Natal dan kegiatan situasional lainnya. Walaupun ada yang bersifat jangka panjang, hal tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Pemerintah seharusnya turun tangan dan lebih berpihak kepada masyarakat. Konflik berkepanjangan ini tidak dapat dibiarkan terjadi secara terus-menerus di tanah Papua yang rentan terpecah belah. Perkenalkan, nama saya Aldan Putra dari Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport. Menurut saya, selagi masih di dalam regulasi yang tepat, masih di bawah peraturan yang tepat, pengawasan pemerintah, dan pihak PT yang bertanggung jawab, menurut saya itu masih aman-aman aja. Karena setahu saya ada regulasi dari pemerintah yang mewajibkan PT untuk melakukan kegiatan pembersihan sisa-sisa tambang, untuk melakukan kegiatan seperti bentuk remediasi kepada tambang, dan hal itu selagi bisa dipertanggungjawabkan oleh PT, menurut saya itu hal yang wajar apabila sekarang ini dilakukan kegiatan pembukaan galian tambang terus-menerus, selagi masih bisa dipertanggungjawabkan oleh PT dan diawasi pemerintah, itu merupakan hal yang sudah pasti menimbulkan efek buruk. Memang sudah pasti menimbulkan efek buruk. Namun dari sini yang harus bekerja lebih ekstra dan lebih keras adalah pemerintah yang mengawasi kegiatan PT tersebut. Pemerintah harus lebih concern terhadap kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh PT tersebut. Di sini pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan aturan, serta pemerintah harus berani menggertak PT tersebut untuk lebih aware terhadap sekitarnya, karena mereka mendapatkan keuntungan dan mendapatkan hasil dari lingkungan yang mereka manfaatkan. Harus ada kebergantungan antara manusia dengan lingkungan, dan harus ada timbal balik dari apa yang lingkungan lakukan ke manusia dan apa yang manusia lakukan ke lingkungan.